Untuk teman-teman Petsmate semua, selamat datang dalam acara Ngobrol Sehat Sejak Dini. Dan ini dia yang sudah ditunggu-tunggu, bertemakan ketika anjing dan kucing mengubah hidup kita. Sudah hadir bersama kami di studio ini para kita sebutnya apa ya, narasumber yang begitu luar biasa, dan ada bintang tamu spesial juga. Yang pertama marilah kita sambut, ini dia, ada Kak Yuko Takanashi. Nah, Kak Yuko nggak sendiri, bersama dengan siapa Kak Yuko? Ryuki ini langsung berdiri. Tuh ada Ryuki. Halo Ryuki. Oh dia malu-malu Ryuki, padahal dari tadi sudah aktif ya. Iya. Ryuki coba berdoanya gimana Ryuki berdoa? Oh, Ryuki mau makan Royal Canin. Oh Ryuki. langsung iklan ya. Dari tadi, Langsung sorry ya. iklan ya. Oh, lapar langsung minta ya, bisa ya? Oke. Bisa. Diajarin begitu ya berarti. Halo Sehat. semuanya. Wow. Halo. Oh, itu ya excitementnya yang luar biasa ya. Iya. Oh, langsung di mama. Lupa doanya. Doanya Oh iya, gimana? doanya. Doanya? Doa semua. Oh, udah kata aja. Pray Mau dulu, dihabisin. pray. Oh, doa. Mari kita berdoa teman-teman. Berdoa teman-teman, semoga live hari ini seru, bermanfaat, dan kita Amin. bisa seru-seruan ngobrol bareng ya. Amin. Yeay. Ryuki luar biasa. Dan gak kalah menarik juga kita bersama dengan Kak Ray dari Meat Puff Criminal dan juga Halo. bikin Cats Catry. Halo, Ya, halo. Kak Ray. Halo. Jauh-jauh datang dari Lembang, Bandung ini ya. Ini Betul. berapa perjalanan tadi teh? 3 jaman lah. 3 jaman tuh. 3 jaman dari zaman prasejarah. Beda jam. Beda zaman ya. Sehat? Sehat. Udah alhamdulillah. siap untuk memberikan informasi dan ilmu pada hari ini? Sehat. Baiklah, kalau begitu lanjut. Ini dia. Ini sebetulnya bukan narasumber. Ini co-host saya ini. Hampir setiap episode ada dia. Baiklah, kalau gitu kita sambut ini dia Dokter Hewan Iga Ismaya. Scientific Communication Manager Royal Canin Indonesia. Sehat? Lagi. Iya. Sehat dong, tapi aku bosan sih sebenarnya sama kamu. Enggak Pak. dong, jangan ngomong gitu dong. Nggak boleh ya? Nggak boleh gitu. Nggak lihat nih, aku udah ganteng banget hari ini, coba lihat ya. Dokter Iga sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita sehat. kedatangan bintang tamu spesial ya. Iya, ini spesial banget. Biasanya kan ada yang kabur, pasti. Ini dari tadi anteng dan Seru diam. banget dia. Untuk mereka yang mencari ada di bawah meja sekarang. Iya. Dia Oke. nungguin makanan Nungguin sebenarnya. makanan. Oke, dan pastinya kita akan memulai acara ini, akan ada berbagai macam sesi pastinya. Dan tidak lupa untuk teman-teman semua, kita akan mulai untuk setiap hal ini dari pertanyaan-pertanyaan netizen atau comment semuanya yang sudah ada dari sebelum acara ini dimulai ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah ada dan juga akan ada pertanyaan secara live. Jadi jangan lupa komen di tab Q&A-nya ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita akan masuk ke kenapa memutuskan mempunyai anjing dan kucing. Nah, sebelum kita ke pertanyaannya, saya mau tanya dulu kepada bintang tamu kita di sini, narasumber, Kak Yuko, kenapa memilih anjing? Oke, jadi ceritanya awal Ryuki ini adalah anjing pertama yang aku pelihara sendiri. Ya. Sebelumnya ada anjing tapi anjing keluarga. Baik. Nah, kenapa aku akhirnya memutuskan untuk memelihara Ryuki? Karena aku mau punya companion. Dan Oke. anjing itu adalah kalau kita adopt atau beli anjing itu sama aja kayak kita menambah member baru keluarga. Yes. Karena dia setia banget nemenin kita. Betul, dari Kita tadi nggak setia kemana-mana, banget. setia banget ya. Iya Kak, setia banget. Nah itu sih sebenarnya alasannya aku mau punya companion dan dia benar-benar jadi sahabat aku. Wah. Setiap harinya nemenin. Aku bisa nggak jadi sahabat kamu? Nggak, bisa dong. Nggak bisa ya? Aku bersedia diadop loh. Kalau kamu masih bisa berkhianat, kalau Ryuki sama Raiden. Siapa Iya. bilang selama makanan aku terpenuhi? Tapi makannya Royal Canin. Oh. Baiklah kalau gitu kita kita lanjutkan ke Kak Ray. Halo Kak Ray. Halo ya. Nah Kak Ray kalau sendiri kan ada Catry ya, ada selain Catry ada Kennel. Doggy juga ya. Oke, kenapa? Pertama dulu yang dipunya apa? Ngeadop yang pertama itu anjing atau kucing? Dari anjing. Doggy Nah, dog. kenapa anjing dan kenapa juga terakhir tertarik juga dengan kucing? Boleh diceritakan waktu Anda dimulai dari 22 menit dari sekarang. Acara quiz ya. Kenapa Kak? Jadi awalnya emang kita mainnya buat standar buat show. Oh. Iya. Berarti emang ada rasa ini ya di dalam tuh rivalitas dan segala macam tuh kemauannya, keinginan itunya tinggi ya. Iya betul. Karena kenapa dalam dog show itu kita mempelajari ras tertentu Ya. tetap dengan sesuai standarisasinya. Oh berarti emang benar-benar di jalur yang lurus. Betul.
Benar-benar Jangan semuanya mencong-mencong. menggunakan pakem-pakem yang benar gitu ya. Betul. Wah, luar biasa nih. Tapi dari kecil emang udah milih anjing sebagai Udah milih pilihan. lagi. Iya. Dan saking cintanya juga kayaknya nih aku pengen menunjukkan bahwa nih aku pelihara bisa sebagus ini dan hasilnya juga bisa menjuarai beberapa kompetisi ya. Betul. Wah, keren banget nih. Bintang tamu kita hari ini keren, tepuk tangan dulu dong. juga Luar keren biasa. ya? Enggak. Aku belum menuju ke kamu. Kamu sabar aja ya. Baiklah. Dan akhirnya kenapa sekarang ke kucing juga nih, Kak? Jadi suatu saat anak saya yang waktu itu umurnya mau 1 tahun, dia minta kucing. Anak yang baru umur 1 tahun minta kucing. Ya. Iya. Dia ngomongnya seperti apa tuh? Papa kucing. Ya, kucing kemana? Jadi saya sempat waktu itu ada membawa kucing, Iya. punya klien. Besoknya kucing itu emang harus dibawa pergi. Iya. Nah, besoknya dia nyari. Oh, berarti emang dari kecil udah ada ketertarikan ya. Betul. Dan juga mengajarkan tanggung jawab sejak dini. Ya. Wah, luar biasa. Sejak itu pertama kucing yang diambil apa nih? Diadop. Persia Manskin. Ini lucu banget sih. Kakinya pendek. Lucu banget sih. Aduh, aku tidak bisa kalau sudah menuju ke arah kucing, aku nggak kuat. Baik, Dokter Iga Ismaya, sehat? Sehat. Oke, kita lanjutkan menurut pertanyaan. Kan? Oke, kalau Dokter Iga sendiri kenapa memilih jadi dokter hewan, Dok? Ih, sama banget, bosan ya sih kalau bahas terus. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut aja untuk pertanyaan yang pertama dari Niken YP. Bagaimana memilih jenis anabul yang ingin dipelihara? Banyak yang menyarankan menyesuaikan dengan lifestyle. Tapi bagaimana jika kita justru mengadopsi anabul aktif agar ikut aktif dan nggak mageran? Yakin? Kita nanya dulu nih ke Dokter Iga nih. Dokter Iga, emang syaratnya untuk calon pemilik dari anabul itu untuk memilih jenisnya apa, rasnya apa, itu dilihat dari mananya dulu nih, lebih baiknya. Apakah tadi dibilang dari lifestyle-nya? Kalau dia lifestyle-nya flexing? Flexing. Enggak dong. Itu gimana? Ini maksudnya lifestyle artinya gaya hidupnya dia. Gaya hidupnya dia. Dia orangnya malas, aktif atau enggak, kerja kantoran gimana? Itu caranya yang benar seperti apa sih, Dok? Benar, itu salah satunya bisa dilihat dari lifestyle kita sendiri gitu ya, si calon babunya gitu ya, calon babu-babu ini gimana milih. Kayak anjing-anjing si Beagle ini kan pasti dia lebih aktif banget ya Kak, pasti benar kan ya, aktif dan kita harus sediain tuh waktu untuk dia untuk eksplor segala macam gitu ya. Dan kalau misalnya milih kucing, mungkin kucingnya juga balik lagi kerasnya apa gitu. Kalau misalnya hanya pengen yang santai-santai aja, gogoleran aja gitu, bisa pilih Persian. Apakah itu sudah sesuai dengan lifestyle kita atau enggak? Kalau saya sendiri, kebetulan saya juga Katri, saya sukanya memang yang lebihnya yang aktif gitu. Karena saya sering ajak main juga kucing-kucing saya. Apa tuh jenisnya? Enggak, udah pada tahu kok. Udah pada tahu. Iya, Pokoknya udah ngabisin gorden banyak ya. Iya, mau Waduh. ngabisin gorden banyak. Jadi memang harus disesuaikan memang salah satunya dengan lifestyle kita gitu. Jadi harus kepo-kepo juga supaya ini kan dalam jangka waktu nggak cuma 1-2 tahun kan. Yes. Jadi bertahun-tahun dan memang mereka jadi bagian dari keluarga kita gitu. Kalau tiba-tiba yang awalnya mungkin lucu masih papi gitu kita terima, terus nanti kalau udah tua makin nyebelin gitu terus kita buang kan nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kan. kayak gitu, Nah, harus jadi bener memang komitmen juga harus ya. komitmen, harus tahu apakah memang dia ini sesuai sama gaya hidup kita gitu. Oke, Wajib banget. kita nanya kan kalau misal dilihat dari pertanyaan tersebut di bawahnya ada mengadopsi anabul aktif agar ikutan aktif. Apakah mungkin nih kalau misalnya kita lihat apakah mungkin nih kalau dari Ryuka sendiri nih kamu memilih emang karena kamunya orangnya mageran terus ngeliat aktif biar jadi aktif, apa emang benar-benar mengikuti lifestyle? Kalau aku personally, Ya. Balance of both sih. Karena aku awalnya aktif, tapi aku nggak aktif banget. Tapi kalau semenjak adopt Ryuki yang Beagle ini dan sekarang ada adiknya Border Collie, Iya. which is yang paling aktif, Iya. ras anjing paling aktif. Iya. Jadi automatically aku juga harus aktif banget, karena kalau nggak kasihan kan dia Tapi kan- needs-nya nggak meet. Betul. Gitu. Tapi kan basicnya udah ada aktifnya dulu. Iya, kita harus ada kemauannya sih. Iya. Harus jangan pas adopt baru kita aktif, tapi kita
ready nggak gitu, Iya. bener-bener komitmen nggak gitu. Oke, berarti emang ada unsur di situ lifestyle-nya masih masuk ya. Iya, Jangan yang harus benar-benar sesuaiin juga. oke ini begini. Oke, baik, aku kayaknya mau border collie deh. Nggak bisa. Bangunnya subuh. Ditarik-tarik. Jangan bisa begini. Gitu. Oh, berarti benar masih ada dari gaya hidupnya Iya. dan mempengaruhi untuk pemilihan dari Benar. mengadop dari si anjing atau kucing tersebut. Nah, Benar banget. kalau dari pengalaman Kak Ray sendiri, Ya. ini sebelumnya ada wawancara dulu gak sih sebelumnya kepada si calon pemilik gitu ya? Orang aktif nggak atau apa segala macam, atau setuju nggak sih kalau misalnya punya anjing aktif supaya ikutan aktif? Gimana? Berat ya? Kalau Kak Ray kan Ya. aslinya emang aktif kan? Iya, iya. Jadi biasanya mas saya tanya dulu sih satu lokasinya di mana. Wah, nanya Iya. lokasi lo langsung. Iya, Kalau mungkin rumahnya biasanya kan ya di Iya rumah betul, apartemen iya. atau Rumah gimana? atau apartemen. Jadi saya tuh bisa membantu mengarahkan apakah dogi yang dicari itu sesuai nggak dengan terutama nomor satu tempat tinggalnya dulu deh. Baik. Iya. Kalau rumah 6x6 jangan lah ya. Atau nggak 5x12 gitu, segede boot kita tuh nanti tuh ya. Gimana dulu saya? Iya. Itu juga kurang kalau misalnya emang benar-benar pengen nyari yang aktif, ukuran juga termasuk ya. Betul, jenis ras anjing tertentu pun harus menjadi bahan pertimbangan sih. Wah. Ya. Jadi benar-benar nggak gampang gitu loh yang memilih itu bukan memilih cap cip cup kembang kucuk diambil, Enggak tapi lah, harus jangan. dipikirkan semuanya Iya. ya. Ini kayaknya mempengaruhi pertanyaan-pertanyaan yang lain nih. Tapi terjawab untuk yang pertama adalah kalau bisa minum mumbarnya adalah lifestyle. Setuju nih semuanya? Setuju ya, banget. setuju. Oke, paham. Baik, lanjut menuju ke pertanyaan kedua dari ADV Sukma. Saya memiliki anjing yang aktif yang cocok dengan lifestyle saya. Bagus. Namun ternyata ia memiliki masalah patellar luxation sehingga banyak aktivitas harus dikurangi. Saya berniat mengadopsi papis lagi, namun masih takut ia akan memiliki penyakit bawaan serupa. Apa ada cara mendeteksinya sewaktu papis? Kita langsung ke dokter terlebih dahulu. Oke. Dokter Kak Ray dulu kali ya. Untuk Kak Ray sendiri itu gimana? Kalau misalnya Dari papis. iya dari papis. Oke, sebenarnya kita untuk open adopt itu nggak boleh sebenarnya terlalu kecil. Karena kalau misalnya terlalu Oke. kecil, kita nggak bisa mendeteksi. Ya, mulai dari apa tadi pertanyaannya? Yang patella ya? Iya. Iya betul. Karena nggak bisa itu dari kecil kita goyang-goyang juga Nggak akan tahu ya. nggak akan Belum- kerasa Itu gitu. berapa lama tuh Kak? Biasanya waktunya lama sampai bisa mendeteksi kalau ternyata si dogi atau si kitten ini mempunyai penyakit bawaan. Sebenarnya kalau misalnya dogi atau kitten yang menurut saya gitu ya, yang siap untuk diadopt itu kurang lebih harusnya tuh 3-4 bulan minimal. Minimal ya. Minimalnya Minimalnya 3-4 bulan ya. Karena satu usianya sudah tidak terlalu kecil, size juga sudah mulai terlihat terukur Oke. gitu. Dan udah vaksin juga pertama Udah dan segala vaksin, macam. iya. Jadi benar-benar diterimanya tuh udah siap gitu ya. Udah siap, nggak Tinggal terlalu melanjutkan. kecil, iya betul. Oh. Karena kan beberapa kan pet owner nggak ngerti ya. Iya. Pengennya tuh sekecil-kecilnya, tapi begitu nyampe rumah bingung mau ngapain. Iya. Betul nggak? Iya, Betul. iya. Makanya dia nonton acara kita pada hari ini. Ya. Oke, untuk dokter Iga sendiri gimana tuh dok nih? Ya. Untuk hal tersebut. Nah ini dia, sebelum cari tahu kamu ngadopsi apa, harus cari tahu dulu juga penyakit dari ras-ras tersebut. Kemungkinan penyakitnya apa? Kemungkinan penyakit cacatnya itu apa, penyakit bawaannya apa gitu. Mungkin yang paling gampang ya itu tadi kan anjingnya dia, si kakaknya ini bilang anjingnya ada masalah patellar. Itu apa ya? Boleh tahu nggak sih? Ini jadi si dengkulnya ini gampang lepas gitu deh. Hah? Iya. Lepas dari Oke, kita dengkulnya. targetnya bisa barengan nih kok. Satu dua tiga. Ini bisa Jadi dikit. memang ada ras-ras tertentu yang Oke. memang cenderung bisa mengalami lebih gampang terkena masalah tersebut gitu. Ini kalau misalnya dilihat dari ini sendiri, dokter bisa menentukan nggak kira-kira apa rasnya untuk penyakit bawaan Biasanya seperti ini anjing-anjing ras besar sih. Oke. Yang gampang, yang Oke. gampang kena ini. giant Jadi dan besar berarti ya? iya, jadi memang harus cari tahu dulu pokoknya rasnya apa dan penyakit-penyakit yang mungkin gampang terkena dari ras tersebut itu apa. Jadi nggak kaget pada akhirnya. Maka kita harus cari tahu dulu ini kan calon keluarga kita ya. Ya.
Jadi jangan setelah memiliki baru tahu, justru jangan kan kita harus istilahnya harus kepo dulu. Betul. Sampai cari bibit bobotnya gitu kan, apalagi nyari pasangan aja begitu ya. Nyari pasangan aja harus cari tahu dulu kan. Jadi memang ini sama, ini anabul yang harus jadi nggak apa ya, pas terima di kita tuh bener-bener dia harus diterima dengan lapang dada lah jatuhnya. Jadi memang kalau pada akhirnya sudah dapat dalam keadaan tersebut ya harus diterima juga kan pada akhirnya. Karena sudah memilih. Karena sudah memilih. Tapi emang yang harus concern kita sebagai pet owner itu harus cari tahu dulu penyakit-penyakit yang menyertai ras-ras tersebut. Luar biasa. Setuju nggak guys? Setuju. Atau mungkin kayak anjing kayak anjing Labrador itu kan gampang kena gemuk atau mungkin kalau kucing atau mungkin anjing-anjing German Shepherd tuh gampang kena masalah kulit kayak gitu. Jadi jangan kaget. Itu emang masalah yang biasa menyertai mereka gitu. Berarti cari tahu dulu lebih dalam, khususnya untuk mereka yang anjing ras, karena mereka pasti punya penyakit bawaan genetik gitu ya. Kemungkinannya ada. Terus kayak sekarang juga kucing lagi ngehits tuh BSH. Itu BSH penyakit jantungnya juga lumayan tinggi loh. Iya. Jadi itu harus kita kepoin dulu gitu. Kita kemarin sempat ngomongin bahkan untuk dikawinkan aja harus dicari tahu nih, kalau enggak bisa dengan yang sama kan ininya. Nggak boleh. Golongan darahnya. Iya, benar itu juga dicari tahu. Itu dia. Oke, kita nanya ke Yuko. Nah, Yuko sendiri memilih ya untuk memilih Ryuki ini gimana dulunya? Kebetulan kalau dan Ryuki, cari tahu lebih detail nggak? Apalagi sekarang kan udah punya papi baru nih. Iya. Itu dicari tahu lebih detail nggak sih tentang hal nyari tersebut? tahu banget. Bahkan aku tuh kalau Ryuki ini sebenarnya ini adopt. Jadi aku nggak milih breednya gitu. Memang ada kesempatan untuk adopt aja. Jadi ini sebenarnya ya it's God's timing lah ya. Memang udah pas waktunya. Nah kalau si Raiden papi adiknya dia itu memang udah aku plan. Nah karena aku planning breed ini Border Collie which is very very active, jadi aku kayak mikirin dulu lama, hampir setahun kali ya. Mau nambah papi apa ya kira-kira? Aku itu maunya yang setahun loh. hampir setahun. Dan selain kita nyari tahu tentang breednya, nyari breeder yang ethical juga, kita siap nggak sih space rumahnya gitu kalau mau punya anjing yang aktif gitu. Jadi it's all very well planned kalau kita mau nambah anabul. Ya Yuko sendiri rumahnya tadi baru ngomong 1000 meter persegi. Amin. Amin ya, aminin aja ya. Nggak masalah, dia bikin lapangan bola. Lapangan pedal. Oh cuan ya. Lagi musim ya. Kita lanjut untuk pertanyaan. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan untuk KDV Sukma. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Eva Roshida. Bagaimana cara membuat budget planning untuk pengeluaran kebutuhan anabul dalam 1 bulan? Yuko. Nah, kalau Yuko, saya tidak. Yang ada langsung beli kebutuhan. Nah, kalau kamu sendiri mikirin dari nutrisinya sendiri itu untuk masing-masing anjing kamu itu biasanya berapa kilo dan apa, dan budgetingnya apa aja sih untuk sampai ke vaksinnya, sampai ke mandinya dan apa segala macam itu dihitung semua atau ngalir aja deh? Jujur aku ngalir aja sih, karena they're part of the family. Jadi emangnya kalau punya anak dibudgetin enggak juga kan? Jadi ya, tapi ya sesuai kebutuhannya aja. Aku juga nggak over, maksudnya kayak beli apa sesuai kebutuhannya aja. Misalkan makanan udah pasti. Terus kalau grooming aku seringnya di rumah. Kadang buat si adiknya aja si Border Collie karena bulunya panjang. Kalau Ryuki biasanya aku sendiri. Jadi ya paling yang kebutuhan-kebutuhan pokok aja di list gitu yang keperluannya. Pertanyaan aku, kamu ngasih makan sesuai takaran apa enggak? Sesuai dong. Kan ada feeding guideline-nya. Ada feeding-nya. Nggak perlu aku itu lagi ya. Iya, karena kamu emang nggak ada rasa iba gitu ngelihat mereka makan. Kayaknya masih lapar deh, masih kurang. Enggak, berarti emang benar-benar disesuaikan. Karena kalau enggak kasihan mereka kan kalau overweight malah nanti bisa jadi sakit. Makanya sih bagus nih. Iya, aku suka banget Yuko, aku suka banget loh, pintar banget nih. Oke, minggu depan Yuko lagi boleh nggak? Gantiin dokter Iga Ismaya, boleh? Jahat banget sih. Jangan dong, dia sayang jangan sama dong. Oke. Untuk Kak Ray sendiri nih, Kak Ray, pendapatnya tentang Yuko. Lo kok pendapat tentang Yuko? Maksudnya bener nggak nih, owner tuh harus yang kayak gini, ngalir aja atau emang lebih bagus di budgeting kalau untuk Kak Ray sendiri? Ngalir aja sih. Serius. Oke, semuanya benar ngalir ya. Kalau dibajetin ini pusing sendiri loh, beneran. Oke. Tapi kalau untuk nutrisinya sendiri, makanannya sendiri dibajetin nggak masalah sebetulnya, Kak? Maksudnya? Iya, dibajetin sendiri. Oke, makanannya segini kan kalau sesuai takaran pasti dapat dihitung dong. Iya.
dari nutrisinya kita budgetin, tapi untuk yang lain ya darurat aja. Kalau misalnya emang dibutuhkan, iya. Kalau misalnya nggak diperlukan, kan bisa sendiri gitu, kayak mandiin dan segala macam. Iya. Lebih kayak gitu atau emang bener Ya kalau ngalir aja? kebetulan saya kan di channel saya, di catering saya. Aku salah nanya ya. Ini harus ngalir aja ya. Banyak soalnya. Iya banyak. Iya, jadi emang ya kita mandiin sendiri sih. Iya. Terus untuk makanan ya betul harus Disesuai. ada porsinya. Kalau nggak nanti overweight. Wih, kasihan juga sih ya. Iya. Kayak aku, udah enggak. Oke, kalau gitu thank you. Nah, untuk dokter Iga, Dok, jangan ngalir aja dok. Gimana dok? Loh. Ini kalau Nggak boleh semuanya sama, nggak boleh ngalir, nyontek Nggak deh. boleh sama ya, beda dikit ya. iya, ada beda dikit gitu loh. Oke, kalau untuk dokter sendiri gimana dok? Harus dibajetin kah? Atau emang udah ngalir aja? Tapi kalau untuk nutrisi karena memang sudah ada takarannya, kan bisa emang sudah diprediksi berapa keluarnya. Itu gimana dok? Silakan. Mungkin jatuhnya bukan planning yang benar-benar saklek kayak gitu, cuma harus cari tahu dulu misalnya harga makanannya berapa, Ya. harga shampoo-nya berapa, Ya. atau mungkin mandiin di luar berapa, apakah setelah itu ditotal dalam 1 bulan, atau vaksinasinya berapa gitu, kita sudah mampu apa belum, Oke. kayak gitu, apa Hitungannya ya. budget penghasilan kita apakah mampu apa enggak gitu. Jadi tidak memaksa. Jadi nggak maksa Betul. gitu, nggak ada tuh yang katanya yang penting anak saya Yang penting makanannya apa aja nah, gitu. itu jangan juga gitu kan, pada Iya. itu jangan juga kan, harusnya makanannya ataupun vaksinasinya harus dokternya harus dengan kualitas gitu. Jadi memang mungkin tadi pertanyaan dari kakak tadi siapa namanya, lupa saya. Oke, kakak yang tadi nanya Iya, ada Eva iya. Roshida. Iya, kakak Eva itu ya, karena memang itu yang mungkin harus dicari tahu perkiraannya apakah sudah sesuai dengan penghasilan kita apa enggak. Jadi kedepannya jangan memberatkan kita juga gitu, harus sesuai. Sama kayak gini aja, kita punya rumah tuh berapa cicilannya gitu. Biasanya kalau Jangan misalnya sampai untuk kayak gitu berlebihan. kalau misalnya hitung-hitung ya di 30% lah. Di 30. Jadi kan masih ada 70% belum savingnya, belum apanya dan segala macam masih bisa. Nah, apalagi nanti kalau misalnya rencana pengen nambah gitu Iya. kan, pengen nambah itu juga harus dihitung lagi, pasti akan bertambah lagi tuh Betul. biayanya. Apalagi saking cintanya akhirnya dia mau menjadi breeding atau nge-breeding, Nah. saking cintanya seperti Buktinya ini Kak jadi Ray, banyak kan? gitu ya. Iya. Anjing, kucing, aduh. Nggak usah dipikirin mah, kalau kita udah cinta, udah sayang mah jalanin aja. Iya Bener sih, kan? bener. Bener Setuju, kan? setuju. Kalau cinta mah jalanin aja. Jalanin aja. Karena pasti ada rezekinya kok, pasti ada rezekinya. Betul. Luar biasa. Ah, ini makin cepet, ini udah setengah jam loh kita ngomong. Begini aja udah setengah cepet jam. banget loh. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan live untuk kamu yang sudah bertanya. Pertanyaannya sudah dipilih oleh tim kami. Jadi mungkin pertanyaan ada Pertanyaan beberapa live ya? yang sama. Akhirnya kita akan pilih yang terbaik. Ini dia pertama adalah Lintang Cahya A. Bagaimana cara menghadapi stigma orang sekitar yang belum terbiasa melihat hewan sebagai bagian dari keluarga? Apa tantangan terbesar dalam merawat hewan yang jarang dibicarakan orang? Pertanyaan terbagus selama 4 episode kita. Setuju gak? Bener gak sih? Karena dia biasanya kan sudut pandangnya adalah Iya, dari benar. sudut pandang dia. Tapi dia sudah bilang, oke, kayaknya dari tontonan episode 1, 2, 3 belum ada pertanyaan ini, akhirnya Lintang bikin gitu ya. Iya. Kalau misalnya melawan sudut pandang dari orang lain yang mereka tidak terbiasa melihat anjing sebagai Iya. bagian dari keluarga. Itu untuk Yuko sendiri gimana cara menghadapinya? Apakah kamu harus mendengarkan orang tersebut? Apa ya udah ini kehidupan aku ya, ini aku jalanin atau gimana? Silakan Yuko. Jujur kadang kalau aku ajak anjing aku jalan gitu ya, kadang pasti ada aja orang yang mungkin nggak suka atau takut, tapi ya it's their choice. Jadi yang penting kita bawa energi positif aja ke orang-orang, karena Ya. aku percaya kalau kita keep spreading happiness, Ya. kita tunjukin anjing itu baik kok, mereka adalah sahabat, nanti lama-lama orang juga akan lebih open gitu Ya. ya. Kalau mungkin ada yang takut, which is normal, karena Ya. mungkin ada yang punya pengalaman Traumatik ya? ya dikejar anjing atau apa, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita keep on spreading happiness aja gitu. Betul. Dan kamu juga dari tadi pakai listnya benar loh. Iya, yang penting Benar. kita juga as a parent, jadi parent yang responsible, yang Iya. bertanggung jawab. Dan Kalau dikoreksi keluar, ya. iya. Kalau keluar kita bawa leash, Iya. kita bersihkan kotorannya. Jadi kita jaga kenyamanan dan keamanan sekitar. Itu yang paling penting. Ih, bagus sebagai banget, tepuk tangannya lagi dong ya. Luar biasa. Jadi emang bener harus bertanggung jawab dan stigma dari orang lain biarkan aja mereka berbicara gitu ya. Nah, untuk Kak Ray sendiri, apalagi nih kalau kita ngomongin catering dan juga breeder gitu kan. Iya. Dengan jumlahnya juga total berapa sekarang di rumah? Kak, Nggak dihitung ya. Terus disebutin nih. ya nggak apa-apa dong. Ya, kan. kira-kira lah. Kira-kira lah. 2.000? Wah, Enggak lah. Saya ada 50 ekor dogi ya.
Wah, 50. Ya. Nah, ini melawan, nah, satu aja kadang-kadang stigmanya gitu, ini 50 itu gimana tuh, Kak? Oke, saya ada 50 dogi dan kucing ya hampir 100 lah. Tapi balik lagi ya gini, maaf di sini saya bukan mau menyombongkan tempat saya. Ya. Jadi emang mereka saya tempatkan di tempat yang mumpuni. Kurang lebih rumah saya itu hampir di 2000 meter sih. Ya. Tapi saya emang ini orang Lembang ya. Ya gitu. Jadi Karena emang dari zaman dulu tinggal di sana. iya, betul. Jadi saya emang yang menyiapkan lahan mereka itu cukup untuk mereka berlari-lari, dilepasin, baik itu dogi, baik itu kucing, mereka itu ada waktu lepasnya. Iya. Seperti itu. Jadi ya banyak juga sih orang lain menganggap, oh ini orang kok miara dogi, kucing kok banyak banget gitu ya. Tapi balik lagi sih, ya itulah saya balik lagi lebih ke hobi sih ya. Gitu. Ada rasa yang mengisi di hatinya gitu ya. Iya, Kak, ya. iya. Kalau misalnya enggak, kayaknya kayak ada yang kurang, bener gak sih? Betul, dan saya sebagai owner, saya tinggal di tempat yang sama gitu. Oke, Ya. jadi benar-benar melihat Ya. tumbuh kembangnya dan apa segala macamnya ya. Nah, apakah tantangan terbesar dalam merawat hewan yang jarang dibicarakan orang? Ini skip nih tadi, nih untuk Yuka sendiri, apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya apa ya? Komitmen nggak ada sih tantangannya. Sejujurnya karena aku seneng banget sama mereka, aku sayang berarti banget. ada Jadi ya? sebenarnya aku happy banget sih ngerawat mereka. Ini Aku pertanyaannya benar-benar ya udah nggak ada. tantangannya ya kita harus kasih mereka kebutuhannya aja, intinya gitu. Sama jaga kesehatannya ya? Iya, jaga kesehatannya. Tantangannya adalah jaga kesehatan dan jaga badan, itu yang susah. Wah, bagus. Ini nyindir siapa? Nah, lo siapa yang ngomong? Untuk Kak Arya sendiri tantangannya apa nih? Kalau misalnya kita ngomongin 50 Kak, Iya. kucing 100 itu tantangannya apa Kak? Tantangannya ya kadang-kadang ada stigma negatif sih dari orang-orang gitu ya. Ini orang kok apa ya cari duit itu dari sini ya. Bentar ya. Ini kan bukannya nyari duitnya dari sini karena emang suka Iya, saya dan suka. menghasilkan ya, kenapa gitu? Tapi balik lagi sih, saya sebagai breeder dogi atau kucing, apa yang saya lepas itu ya dari mereka untuk mereka sih. Karena kembali lagi ke mereka. Iya, bener betul. gak sih? Iya. Udah dipilih nanti Ya. ownernya seperti apa, dipilih-pilih, jadi bener gak nanti ngurusnya dan apa segala macam ya? Iya. Jadi bener-bener give the best for them ya. Ya. Wah. Kalau misalnya saya pikir gini, kalau misalnya dia tidak mendapat tempat yang lebih baik dibanding di rumah saya, mendingan jangan. Wah, keren. Aku mau dong di rumah kamu. Gitu. Jangan makannya banyak. Oke, baik, kita lanjutkan. Aku hari ini dianiaya loh. Tinggal satu, yes, banyak teman. Untuk dokter Ika sendiri dok, gimana nih dok? Seperti tadi melawan stigma, apalagi kan kalau misalnya kita tahu memang nggak semuanya orang, buat apa sih kucing sampai dimanja kayak gitu? Ngapain sih ngikutin perintahnya? Ngapain sampai dibawa ke dokter gitu? Nah, kan banyak tuh. Dokternya gitu. Iya, kan gue dokter deh. Biarin dong atau gimana? Ya, untuk hal tersebut. setuju banget tadi kata Kak Yuko. Jadi kita emang tunjukin, kita berikan energi positifnya itu. Bahkan aku dulu keluarga yang dekat-dekat aku tuh malah jadi yang tadinya nggak suka kucing, sekarang jadi aku memang piaranya kucing ya di rumah, banyak anabulnya. Jadi sekarang semua punya kucing gitu gara-gara aku dan keluarga, dan memang kita berikan energi positif tersebut. Betul. Ya kita tunjukin bahwa emang tidak seburuk itu, bahkan sangat menyenangkan punya mereka. Jadi contoh gitu. ya. Jadi contoh, benar-benar ditunjukin gitu. Jadi kalau misalnya emang benar-benar ingin menunjukkan kalau kamu cinta dan sayang dengan anabul tersebut ya jadi contoh. Iya. Jadi Tapi stigma orang akan berubah dengan sendirinya. tapi emang hati-hati, mungkin ada orang-orang tertentu ya, lingkungan mungkin nggak semuanya bisa menerima ya. Itu juga hati-hati, kita harus jaga anabul kita. Mungkin ada orang-orang yang sangat-sangat membenci hewan. Ya. Jadi itu agak-agak sulit. Jadi paling kita yang harus bikin ya pelindungan buat anak-anak anabul kita juga sih. Banyak kejadian Banyak kayak pada gitu. akhirnya. Oke, kalau begitu dan tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar masih tanya aku juga. Kan kamu udah tahu, nggak boleh. Kata biar adil. Tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya apa, nggak ada deh. Nggak ada ya. Karena udah Emang ada happy sih. aja. Sama happy Karena gitu loh. udah happy, udah seneng, apalagi kalau misalnya kita tahu. Oh ini paling tantangan terbesar kalau mereka udah mulai sakit sih itu. Iya sih. Kita banyak banget cerita Itu dengar ngaruh banget sampai ke yang psikis kita juga soalnya. apalagi pas mau melahirkan, nungguin waktunya kapan. itu dan nggak segala apa-apa, justru happy. Excitement kan? Iya, tapi itu kan dia saat tantangannya mereka juga harus sakit. siap menghadapi hal tersebut
Iya, iya, tapi itu tapi yang paling parah itu ada saat-saat mereka sakit gitu yang Kita yang berasa bikin sakit sedih juga banget. gitu. Iya, Iya. ngaruh ke psikis Iya, itu betul. juga di pikiran Iya, pasti. setuju banget. Apalagi kalau misalnya virusnya menyebar bisa kena semua ya, itu yang berbahaya. Makanya perlu vaksin, perlu Iya, check setuju. up dan segala macam. Oke. Nah, sebelum kita akan ke topik topik selanjutnya, daftarkan diri Anda menjadi member Breeder Eksekutif Royal Canin dengan menghubungi nomor ini. Tolong dihubungi, yaitu adalah Dr. Kardila Effendi di 0896 1673 8839 dan dapatkan ekstra diskon 15%. Mau tahu orangnya seperti apa? Dr. Kardila Effendi. Mana di sini dong? Oh, nggak mau masuk. Abis ini masuk ya. Abis ini masuk. Oke, Dr. Kardila Effendi nanti akan masuk ya. Jadi untuk kamu yang penasaran seperti apa, bisa langsung tanya-tanya sama beliau. Beliau akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Khususnya untuk para calon breeder yang benar-benar cinta. Sekali lagi, benar-benar cinta ya. Karena kecintaan tersebut menimbulkan rasa ingin memberikan yang terbaik. Jadi kalau kamu udah memberikan yang terbaik, orang pun yang mengambil atau mengadop dari kamu akan mendapatkan hal yang terbaik juga. Oke, selanjutnya. Apa yang membuat breeder profesional berbeda? Wow. Ini pertanyaannya yang ditunggu-tunggu nih. Untuk kamu yang khususnya nih yang mau jadi breeder, kamu jadilah yang berbeda, jadilah yang baik, sesuai dengan urutan yang ada. Tapi kita dengarkan dulu pertanyaan yang pertama dari Titi Anggraini. Apa pandangan narasumber tentang breeding di tengah banyaknya hewan shelter yang butuh adopsi? Wah, pertanyaan sudah berat di awal ya. Bisa ditukar nggak itu jadi pertanyaan terakhir? Ini berat banget di awal. Pertanyaan oke, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya untuk kita mulai dari breedernya dulu nih. Ini ada dua breeder nih kebetulan di sini ya. Ada dua Katri, Dr. Ida Ismaya dan juga Kak Ray, dok juga. Untuk Kak Ray sendiri gimana nih Kak Ray? Di antara khususnya untuk semuanya untuk breeding ini di tengah dari banyak banget juga di shelter yang butuh diadopt. Gimana Kak? Jadi gini, kalau misalnya saya breeding doggy gitu ya, saya memang fokus di ras tertentu dan emang untuk kualitasnya dia, kesehatan dia, memang saya ada standarnya semua gitu. Balik lagi untuk shelter, saya juga mendukung sekali sih, karena kan nggak semua hewan ya doggy gitu yang mendapatkan maaf ya, kasih sayang. Pet owner yang Bertanggung cocok jawab ya, iya cocok bertanggung jawab gitu. Kadang-kadang ya salah pemahaman di awal, kaget punya doggy gitu ya. Nah mereka akhirnya membutuhkan rumah baru sih. Shelter itu juga itu salah satu dukungan rumah baru sih ya untuk beberapa owner yang belum siap. Atau mungkin kalau misalnya untuk teman-teman yang mau ngedop dari shelter, yang mereka sebetulnya sudah punya ada pengalaman dari sana gitu ya, yang benar-benar bisa benar-benar oke, ini kayaknya saatnya kita ngebantu juga untuk mereka yang ada di shelter, mungkin bisa seperti itu. Nah kalau untuk Dokter Iga sendiri gimana? Ini kayaknya dia melihat sesuatu yang menarik. Ini nih lihat kamu nih. Ada sesuatu. Oke, silakan untuk Dokter Iga Ismaya. Paling ini sih mungkin yang banyak polemik di luar sana gitu ya. Kenapa sih masih nge-breeding gitu padahal di jalanan di shelter banyak hewan terlantar. Balik lagi mungkin fungsinya breeder itu ingin menjaga kemurnian ras sebenarnya. Benar setuju ya? Setuju. Kak Re ya. Yang mungkin ya kalau di shelter itu nggak selalu ada gitu kan. Kami memang ingin menjaga kemurnian ras, tapi tetap mempertahankan kami harus bertanggung jawab gitu. Jadi nggak sembarangan dikawinkan. Ada masa aktif reproduksinya. Kapan mereka mungkin sudah pensiun harus disteril. Bahkan kami memilih adopter aja sangat-sangat pilih banget gitu kan. Yang pasti di screening ya? Iya, pada akhirnya kamu bisa mendapatkan hewan itu terserah mau ambil dari jalanan boleh, mau ambil dari shelter boleh, atau mungkin dari breeder juga boleh. Yang harus penting adalah ya kamu harus tanggung jawab gitu. Carilah
Atau bisa jadi gini, jangan-jangan breeder ini banyak juga ya tahu-tahu mereka juga punya shelter sebenarnya. Menyelamatkan hewan-hewan terlantar. Betul. Seperti Dan kalau itu. misalnya kita cari tahu juga di awal kan juga kita sudah beritahukan bahwa carilah yang sesuai dengan lifestyle gitu Iya. kan. Mungkin kalau misalnya emang bisa mau mencari di shelter monggo silakan. Silakan. Tapi kalau misalnya emang mereka baru, lebih baik emang berkembangnya bersama gitu kan. Iya, berkembangnya bersama, cari di usia yang tadi 4 bulan, yang dimana mereka sambil belajar, sambil cari tahu, sambil apa segala macam. Dan itu akan ada bonding yang sangat luar biasa kan kalau dimulai dari dini gitu kan. Dan akan menjadi lebih baik. Nah setelah itu yang tadi dibilang, kayaknya mau ada lagi deh. Kayaknya mau ada ini lagi deh. Iya. Itu monggo silakan. Kalau aku ya, Iya. kalau aku ya prinsip sebagai yang punya hewan. Nah kalau untuk Yuko sendiri gimana? Kalau aku personally ya, ini personal opinion Ya. aku. Kalau menurut aku, adopt if you can. That's the first choice. Yes. Adopt itu first choice kalau bagi aku. Tapi kalau memang mau memilih breed spesifik, itu harus ada alasannya kenapa. Misalkan emang passionate gitu, suka banget sama breed Oh, ini kucing lebih sesuatu oke nih. atau anjing sesuatu. Kenapa suka? Kalau emang suka, yakinin diri bahwa bisa ngikutin lifestyle kebutuhan anjing itu. Terus bisa, misalkan kalau anjing yang bulunya panjang, kita harus bisa groomingnya. Jadi ya yakinin diri sendiri sih kenapa mau banget breed itu. Kayak misalkan aku mau adiknya Ryuki waktu itu emang nyari yang aktif gitu. Jadi ya kembali lagi ke pilihan. Ya. Kalau menurut aku kalau bisa adopt. Kalau memang mau beli carilah breeder yang ethical. Itu yang paling penting. Dan kata-kata yang pasti tadi luar biasa adalah passionate. Kalau emang passion, kalau emang suka, emang ingin, pasti secara otomatis akan dicari tahu dan akan dikulik terus di gimana untuk memberikan yang terbaik untuk anak bulu. Wah keren. Tepuk tangan dong untuk pertanyaan kali ini luar biasa. Apalagi dokter Iga yang mau ditanyakan tadi? Ya bahkan Mau untuk kayak ditambahkan? untuk anjing dan kucing show juga kan mungkin kayak aku juga sama Kak Re kan suka showin juga gitu kan. Jadi memang itu mau nggak mau kan itu memang rasnya murni. Jadi memang mau nggak mau kita harus memang cari dari breeder juga. Jadi memang passionate-nya di mana, benar setuju banget. Karena kan di situ juga udah tahu Yuko nih tadi. keturunannya dari siapa dan apa Jelas semua ditarik. pasti. Jalurnya juga udah ada. Sakit-sakitnya juga insya Allah Yes. tahu gitu kan. Dan ada Udah akte dicek lahir. ya. Ada Akte akte lahir lahir. Iya, juga akte lahir dicek. kan fungsinya untuk apa sih kelihatan garis keturunannya gitu. Iya. Dan nggak Wow, nggak oke inbreed. betul, dia setuju. Setuju, Ryuki setuju. setuju kan? Ryuki setuju, Ryuki. Makanya cari yang benar Ryuki. Thank you, Ryuki. Ya, Oke, salah. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sorry. Ini Ryuki lagi seru. Ini ada apa, Mas? Oke. Oh, ada orang di belakang sana. Boleh kakinya? karena dari tadi angkelnya ngumpet. Iya. Ngumpet jadi dia agak penasaran. mundur ke belakang ya. Selanjutnya ngumpet. pertanyaan dari Alia Hasna Ambarwati. Apa aja yang perlu disiapkan untuk prepare menjadi breeder dan apa saja tantangannya? Ini langsung ke Kak Re nih. Ya. Apa aja yang perlu disiapkan untuk menjadi breeder dan apa aja tantangannya nih? Oke, satu genetiknya itu nomor satu ya. Iya. Kita harus mau satu rasnya dulu deh. Rasnya fokusin mau di apa. Oh fokus ya, harus fokus ya? Ya, harus fokus. Satu ras aja dulu, jangan pengen yang A, B, Multiras C, gitu. iya. Waduh, nanti repot sendiri. Genetiknya diperhatikan nomor satu. Kedua, nanti cara breedingnya. Dan waktu pas menyusui ini gimana? Ayo. Jadi jangan semua kita tuh pengennya ngebreed aja gitu. Tapi suka duka ngebreed itu banyak ya. Betul nggak dok? Iya. Dan ikutin aturan yang ada ya dok ya? Ya, Kak Re ya? Iya, Ini iya. ketuker nih. Ini sosoknya dokter banget gitu. Dok, dok. Kak Re ya? Berarti, nah tantangannya sendiri apa nih dok? Kak? Jadi kalau misalnya mau ngebreed, kita harus siap begadang. Begadang. Oke. Iya begadang dong. Saya tiap hari begadang ya. Kalau misalnya indukannya nggak mau nyusuin, kita harus dispet, harus disusuin, gitu. Kan beberapa kan nggak semua indukan tuh pandai menyusui. Oke. Iya. Apalagi kalau dia baru pertama ya. Apalagi baru pertama. Ya kalau misalnya dapet yang indukan yang gampang menyusui, gampang ngerawat anak, ya itu mah emangnya hokinya gitu. Ya. Tapi nggak semua seperti itu. Jadi kita jangan ngelihat tuh yang indah-indahnya dulu. Kita pikirin yang terburuknya dulu deh. Iya. Yang paling gimana nih? Ya ngadepin waktu dia sakit, Iya, dan apa segala betul. macam, preparationnya, Iya. terus kita harus ada dokter hewannya juga Iya. dan apa segala macam itu Terus harus jadi dipikirkan. ini, harus siap antar jaga. Oke, Iya, siaga. siaga. Oke, luar biasa. Oke, dokter Iga. Ya,
setuju tadi sama Kak Re bilang pertama kali harus cari tahu dulu pengennya ras apa, terus gimana sifat dia, lifestyle dia cocok apa enggak, terus cari tahu juga asosiasinya mungkin ya yang abis soalnya namanya breeder tuh pasti berkaitan dengan asosiasi, jadi mungkin nanti teman-teman jadi harus mengikuti asosiasi tersebut kayak aturan-aturannya. Itu yang harus dicari tahu. Terus pelajari juga genetiknya, ilmu-ilmu genetikanya harus cari tahu, terus penyakit bawaan yang mungkin bisa ditimbulkan supaya jangan sampai nanti anakannya malah kita menghasilkan anakan yang berpenyakit lah. Intinya kita pengennya kan lebih baik lagi dibanding mama papahnya ya. Pengennya anaknya tetap sehat lah, seperti itu. Itu terus ya benar siapin jangan cuma senang pas ngelihat mereka papi lucu-lucu aja, papi kitten gitu ya, tapi siapin ada perjuangan di balik itu. Bener banget yang namanya udah jadi breeder, siap-siap begadang, siap-siap nyusuin itu iya banget, apalagi pas mereka juga sakit juga iya banget. Berarti jadi siaga ya? Siaga, bener banget. Siaga, siapaan terjaga dan siaga. Nah untuk Yuko sendiri mau jadi breeder? Saat ini enggak sih ya, masih kerepotan ya dua anak Dua aja udah kerepotan, ya sudah ya. Iya. Biarkan mereka yang benar-benar passionate terhadap nge-breeding, yang jadi nge-breeding. Karena balik lagi harus ada passion. Betul. Setuju gak sih? Setuju banget. Dan komitmen. Ya. Nah passion doang tapi nggak ada komitmennya juga, aduh gimana gitu ya. Berarti harus ada kedua-duanya. Wah ini dalam banget nih untuk calon breeder, ini adalah kesempatan kamu nih, ilmu yang didapat luar biasa banget. Makanya jangan lupa nih ya, nanti untuk join seperti yang tadi, nanti akan ada Dokter Kamil yang akan datang ke sini. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari Mutia Erisa, apakah breeder tetap pro steril atau ada max umur pada kucing yang di breeding? Oke, kita ngomonginnya ke kucing nih berarti. Boleh, kucing dan anjing boleh ya. Kucing dan anjing itu umur untuk ngebreedingnya maksimalnya berapa? Apakah ada yang pro steril? Silakan dimulai dari Dokter Iga sekarang deh. Oke. Tadi kan Kak Re, ketukar nanti. Saya sebutnya dokter lagi nih. Silakan. Sebenarnya masalah steril atau enggak itu balik ke pet ownernya masing-masing. Ya. Mau ngambil teks steril atau enggak gitu. Tapi memang ada kelebihan kita mensteril anjing dan kucing kita lebih dini gitu, kayak menghindari yang namanya kemungkinan kanker, tumor itu juga kan. Biasa juga mereka untuk lebih behave, terutama kayak untuk kucing gitu kan, jadi nggak gampang keliaran, jadi di dalam itu biasanya lebih sehat gitu. Tapi kan balik lagi, itu balik ke personal masing-masing. Kalau dibilang, kalau saya sendiri, saya tetap pro steril juga. Saya pilih mungkin ada anakan-anakan saya yang kayaknya untuk di steril saja udah saya steril gitu. Bahkan ada usia-usia tertentu nih, tadi kan breeding ya, ada maksimalnya kalau dia sudah masuk masa usia dewasa, sekitar dia dewasa kan sekitar 7 tahun ya. Itu udah bukan dewasa tapi sudah senior, itu ya udah jangan di breeding lagi, itu saatnya untuk di steril seperti itu. Tapi mungkin ada asosiasi yang beda-beda ya Koh ya. Ya Are ya Koh, jadi aku panggil kan. Ya jadi memang itu beda-beda, aturan asosiasi anjing dan kucing itu biasanya beda-beda dan itu harus diikuti. Tapi biasanya sih balik lagi kalau saya malah di rumah maksimal 5 tahun lah udah dipensiunin gitu, udah saya steril. Atau mungkin biasanya saya cari kerabat-kerabat saya gitu untuk mungkin ada yang bisa menerima anak ini, kalau nggak ada di rumah saya aja. Kalaupun saya kasih ke teman-teman saya, ke kerabat dekat, hidupnya harus lebih bahagia, bener banget. Lebih bahagia dibanding di rumah saya. Kalau misalnya dia nggak bahagia, mendingan di rumah saya aja gitu. Dan juga untuk asosiasi juga pasti mereka scientific proof ya. Iya, betul. Scientific proof, segala sesuatu harus by science karena balik lagi kan nggak bisa menerka-nerka kan. Semuanya harus ada data dan analitika. Wih, pinter sekali. Kalau Kak Re sendiri, gimana Kak Re nih? Kalau tadi kan dari Katri kan, karena beliau kan Dokter Iga sendiri punya breeding kucing gitu. Kalau untuk Kak Re sendiri gimana Kak Re? Saya kalau di rumah maksimal di breeding itu usia 5-6 tahun udah cukup deh. Itu pun dengan catatan ya, 1 tahun paling kalau misalnya untuk betina 1 tahun sekali. Wow. Iya, karena kan untuk di doggy biasa kan periodenya per 6 bulan sekali, betul ya? Iya. Per 6 bulan sekali. Jangan dipaksa ya. Iya, 1 tahun sekali cukup deh. Ya, kadang-kadang bahkan saya ada yang 2 tahun sekali. Gitu. Sesuai aja ya. Sesuai aja. Rezeki dari Tuhan segitu ya segitu aja. Iya betul. Ya jangan dipaksakan deh. Benar. Karena usia yang terlalu lanjut gitu, itu juga nggak bagus juga sih. Iya. Baik untuk jantannya, baik untuk betinanya.
Padahal aturan di asosiasi klub yang di Dogi sendiri ada aturan bahwa kalau misalnya Dogi betina maksimal itu 10 tahun. Kalau jantan itu 12 tahun. Tapi kita kurangin hampir setengahnya. Wah, luar biasa karena itu bertanggung jawab dan ada rasa sayangnya ya. Betul Jadi, ya. kasihan Pri deh. kehewanannya juga Iya. kita harus main lah. Makanya dari tadi dibilang passionate ya. Iya. Dia pengen memberikan yang terbaik dan akhirnya jadilah yang terbaik. Tepuk tangan untuk Kak Ray dong, wes. Dan harusnya pasti masih banyak kok di luar sana breeder-breeder yang nggak cuma Kak Ray gitu ya. Baik breeder anjing, breeder kucing itu masih banyak di luar sana. Tapi emang kita nih pet owner yang harus cari tahu sih sebenarnya. Ya tadi Kak Yuko juga bilang harus cari yang etik gitu. Itu bener banget, setuju banget. Kita harus lebih kepo-kepo. Betul. Untuk Kak Yuko sendiri pertanyaannya mau di steril atau enggak nih si ganteng? Lagi di consider ya. Consider ya. Lagi di consider karena ada faktor-faktor lain juga. Ryuki kan punya alergi. Kemarin sih info dari dokter hewan better di steril ya dok. Pengaruh nggak ya kalau alergi itu? Alerginya apa? Lingkungan. Katanya Ya, mungkin hormonnya bisa pengaruh gitu ya. Ya jadi lagi consider, still thinking about it. Yeah, still thinking about it. Dia jadi nengok. Oke, berarti tadi kita sudah dengarkan pertanyaan-pertanyaan begitu luar biasa teman-teman. Dan sekarang kita akan menuju ke pertanyaan live. Jadi langsung saja pertanyaan dari Deka. Ini namanya singkat banget ya. Namanya Deka ini Dani Kurniawan, Dani Kurniadi, atau siapa? Deka pertanyaannya adalah adakah penelitian yang menunjukkan dampak nyata hewan peliharaan, kucing ataupun anjing terhadap kualitas hidup pemiliknya? Wah, Dokter Ika Ismaya langsung dok, silakan. Ada nggak scientific proofnya nih? Iya, ini sebenarnya lebih ke yang paling tepat itu ngejawabnya adalah justru dari dunia manusia ya, dari psikolognya gitu ya. Tapi memang kalau dari segi yang kalau saya pelajari juga, saya sempat baca juga, yang pasti ke kita itu kan kalau kita ada yang namanya hormon oksitosin, hormon kasih sayang. Kalau kita dekat sama anabul pasti keluar tuh hormon kasih sayangnya. Itu juga bikin kita happy kan. Itu dampak nyatanya seperti itu. Itu udah sampai ke hormon-hormon ya. Ini udah Iya, scientific benar banget. Iya, ini yang Jadi scientific ini ya. Jadi memang salah satunya itu dengan memelihara si anabul ini. Kita punya anabul yang mungkin kalau manusia bisa berkhianat gitu ya, kalau anjing tuh nggak akan bisa berkhianat sama kita. Bisanya Jadi benar-benar sampai mereka mati pun pasti akan nempel sama kita gitu. Yang ada kita yang berkhianat kepada mereka ya. Benar banget. Oh, dalam sekali. Baiklah, Kak Rede sendiri dan Kak Yuko, dari Kak Yuko dulu nih. Gitu. Gimana nih? Menurut kamu setuju gak sih kalau Setuju misalnya? Setuju banget sama Dok Iga, karena aku juga ngerasain sendiri. Misalkan aku lagi sedih gitu ya. Itu bahkan hewan itu tahu ya dok, ternyata mereka itu bisa sense dari indera penciumannya. Mereka bisa mencium kalau kita lagi emosi, kita lagi sedih, lagi marah, dan mereka itu biasanya akan datang dan calm kita. Kalau Ryuki biasanya dia meluk aku gitu. Itu hewan secara naluri memang bisa kayak gitu, dan itu ada scientific proof-nya. Kakak lagi sedih nggak? Enggak, aku lagi happy dong. Makanya dia nggak meluk. Iya, makanya dia sendiri juga happy. Kalau lagi happy dia ngapain? Happy juga. Happy juga. Karena energinya kita bisa saling. Kalau ini sekarang berarti lagi ngantuk ya? Duh, enggak dong. Karena dia ngantuk. Kayaknya sebel deh sama aku. Karena dia ngantuk. Dia lapar. Oke, kita buka aja. Baiklah, kalau gitu langsung aja ke Kak Arya sendiri gimana? Setuju gak? Kalau ternyata mempengaruhi setuju anjing banget. dan kucing. Setuju banget. Bahkan kucing saya itu sensitif sekali. Kalau misalnya saya pulang malam capek gitu ya, biasanya kayak nanti nih malam ini kan saya langsung pulang nih ke Lembang nih. Biasanya kucing saya itu dia nggak langsung nemplok gitu. Dia ngedeketin dikit-dikit dulu. Dikit-dikit dulu, udah gitu tangan saya masih di sini sama dia disundul. Ditaekin, suruh megang ke dia. Gitu. Ya. Jadi nggak cuma anjing ya, kucing. Iya, kucing juga ini loh. Biarpun kadang-kadang dia angkuh ya. Gayanya Betul, unik gayanya gitu, beda. beda sama Betul, sama iya. Biarpun gayanya angkuh ya. Aku nggak butuh kamu. Iya. Tapi sebenarnya saya. Iya. Sebenarnya Aku nggak butuh saya kamu. care banget. Tiba-tiba dekat. Kamu ngapain megang aku padahal dia nyamperin ya. Bener gak sih? Dia nyamperin udah dipegang dia marah. Oke lah, baik kalau begitu. Langsung saja nih kita akan menuju yang ke berikutnya. Ini sekali lagi diingatkan, ini adalah kesempatan untuk kamu khususnya untuk para calon breeder. Jangan lupa daftarkan diri Anda menjadi member Breeder Eksekutif Royal Canin dengan menghubungi nama dokter
nomor Dr. Kardila Effendi di 089616738839 dan dapatkan ekstra diskon 5%, 15%, dan marilah kita sambut. Nggak ada ternyata. Dia tidak mau. Jadi cara menunjukkannya adalah langsung menghubungi secara langsung ya. Untuk Anda yang menghubungi sekarang, Anda akan mendapatkan itu aja. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke sesi yang ketiga, perubahan hidup setelah punya pets. Wah ini pembahasannya yang sangat luar biasa nih pastinya. Pasti ada perbedaannya ya. Ada perbedaannya, biarpun sudah disinggung dari pertanyaan berikutnya ya. Kita akan masuk aja di pertanyaan pertama dari Desti Nur Aninditya. Sebagai parents, bagaimana cara mengatasi kegalauan ketika harus meninggalkan Anabul keluar kota untuk keperluan pekerjaan? Kadang sedih dan kangennya itu berasa 3 hari sebelum pergi. Mohon tips dan triksnya. Mungkin itu Anda aja, Desti ya. Sampai 3 hari sebelum mau ditinggal, saking cintanya ya. Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Nah untuk Yuko sendiri gimana nih Yuko? Aduh, susah banget lagi. Aku nggak bisa ngasih solusi, maaf banget. Sama berarti ya? Kalau ini kan 3 hari, kalau kamu seminggu sebelumnya ya? Jujur keluarga aku kan tinggalnya di luar. Iya. Beda Country. negara. Di Jepang ya? Di Amerika. Oh, di Amerika. Jadi Oh, di Amerika. aku semenjak ada Ryuki dan Raiden jadi susah banget mau keluar, mau kunjungin keluarga. Jadi itu salah satu faktor yang harus dikonsider sebelum kalian beli atau adopt anjing atau kucing. Karena repot banget juga kalau Repot diajak ke banget. sana kan? Iya, susah banget. Jadi harus dikonsider baik-baik sih. Misalkan emang pekerjaan kalian suka keluar kota, suka business trip, nah itu harus mungkin dilatih dari kecil ya harusnya ya. Kalau untuk kamu sendiri gimana nih? Pernah paling lama berapa lama ninggalin mereka? Gak bisa Kan lama-lama. selama 4,5 tahun nih, udah nih untuk Ryuki. Nggak Paling bisa lama lama. berapa lama? Kayaknya mungkin seminggu ya pernah. Pernah seminggu, dan itu perasaannya gimana? Kalau ini kan 3 hari sebelum pergi udah berasa kangennya. Ya jadinya liburannya sambil kepikiran juga. Jadi nggak malah nggak ini, pengennya ngajak ya? Iya, heeh. Tapi ya mungkin harus di training kali ya dari kecil. Kalau dog gitu bisa di training dari puppy biar kita ada space juga, mungkin create boundaries biar mereka juga nggak ada anxiety kalau terpisah dari kita. Jadi ya mungkin itu harus dikonsider dari awal. Iya, dari anjingnya diajarin, yang punyanya enggak. Yang punyanya juga harus diajarin. Ini terbukti kan, yang ngasih solusi, tapi dia sendiri nggak bisa tinggal dan iya. kepikiran. Nah untuk Arya sendiri nih, meninggalkan 50 anjing dan ratusan kucing gimana? Kalau saya sih update terus, tapi saya juga jarang pergi juga, betul sih. Ya sama aja nih, ini nggak ada yang bisa kasih solusi. Tapi gini, kalau misalnya kita mau meninggalkan Anabul kita untuk dalam jangka waktu yang lama, satu, hati kita pun harus rela ninggalin. Karena nanti kalau misalnya Anabul kita di pet hotel sendiri pun nanti nggak ngelepasnya tuh ini enak gitu. Ya pasti nggak terbebani dianya juga gitu. Jadi benar-benar hatinya juga harus rela untuk ninggalin. Iya, kalau nggak nanti di pet hotelnya pun Anabulnya nanti rewel. Iya, itu seperti yang dilakukan sama Yuko ya. Pasti dia juga mikirin, anaknya juga mikirin. Nah untuk Dokter Iga sendiri nih. Iya, bener banget. Mungkin lebih ke ya sama kayak ke anak kita juga ya. Aku juga udah punya anak di rumah. Jadi memang jatuhnya gini, kita afirmasi dulu. Kalau aku sih mungkin ini yang bisa biasa aku lakuin ya. Kalau mau aku sering keluar kota juga gitu, menyelesaikan tugas negara gitu kan. Enggak gitu, karena jadi banyak ninggalin gitu kan. Yang pasti ya kita dari kita harus afirmasi positif, minta izin ke mereka mau pergi dulu ya, berapa lama nanti hari Senin pulang atau hari apa pulang kayak gitu-gitu. Kamu baik-baik kayak gitu. Jadi memang setting boundaries pasti banget. Jadi harus dari enggak cuma ke merekanya tapi ke diri kita juga, kita harus nyiapin mental juga. Dan juga pastiin saat ditinggalin itu benar-benar mereka dalam keadaan baik gitu ya. Harus kalaupun nanti titip ke orang itu harus dalam keadaan baik. Jadi benar-benar harus terkontrol gitu ya. Bahkan kita bisa sebenarnya bisa manfaatin kayak ada di rumah ada CCTV yang atau mungkin tempat makan yang sudah kita atur gitu. Jadi sebenarnya bisa kayak gitu. Jadi memang pastikan keadaan Anabul saat ditinggalkan harus dalam keadaan baik lah. Intinya seperti itu. Apalagi sebetulnya Dokter Iga juga pernah kehilangan selama 1,5 bulan ya. Aduh, itu usah dibahas lagi lah. Ya ampun, sedih Sedihnya banget. tuh kayak gimana gitu. Iya, itu ada sih dianya muter-muter di daerah situ kan. Tapi kan sedih banget, susah. Maksudnya? Iya, dia lepas itu saya sempat pindah rumah.
dia ngerasa itu belum rumah dia sepertinya, terus dia sempat hilang, muter-muter aja di klaster sampai sekitar 1,5 bulan. Alhamdulillah masih rezeki, masih balik. Wah itu perasaan dan itu yang paling disayang. Benar. Tapi kalau sekarang dia jadi nggak berani keluar-keluar lagi. Udah tahu susahnya cari makan di luar. Oh iya, kamu ikutan sedih juga ya? Ya ikutan ampun, sedih. Oh, baik. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini dari Desti Nuranitia. Oh ini, dari Robiato Adawiyah. Halo, aku mau tanya, bagaimana caranya membangun ikatan batin dan bonding yang lebih peka dari kita untuk anabul kita? Sebaiknya kita bisa memulainya dari mana ya? Terima kasih. Masalah bonding. Ini adalah salah satu yang penting, apalagi untuk kita dan juga ini kan kita pilih, yang kita pilih untuk hidup berdampingan bersama kita. Bonding it's a must berarti. Suatu hal yang sangat penting. Untuk Kak Ray sendiri, untuk bonding itu gimana sih Kak? Bonding ke Si anjing Oke. atau si kucing. Apalagi tadi ada yang kucingnya datengin gitu kan, pasti bondingnya sangat luar biasa sampai ada kedekatan seperti itu. Tapi jujur sih, saya orang yang dicintai sama kucing sama doge. Sombong kok ya. Tadi juga Ryuki langsung ini, Iya, langsung betul. ke Jadi korek. itu tuh, Dari tadi tiduran. Kadang-kadang tuh hewan tuh yang memilih kita gitu. Jadi ya feeling-feelingan gitu. Jadi ya beberapa juga kan adopter gitu, pet owner langsung ketemu, langsung ke tempat breedernya, langsung pengen siapa dulu sih yang nyamperin. Iya, Gitu. benar-benar. Itu dari bonding tuh pertama tuh dilihatnya biasanya seperti itu ya, betul nggak? Iya, connectionnya itu ya, connectionnya nyampe nggak? Ngeklik apa enggak ya? Gitu. Tapi kalau misalnya cara bondingnya kepada mereka gimana? Apakah main bareng atau disisir? Main bareng pasti. Atau disisir? Atau apa? Main bareng, tidur bareng, gitu. Iya kadang-kadang ya. Iya. Karena memang udah dari masuk ke dalam keluarga gitu Iya kan. betul, tidur bareng, ngajak main, satu ruangan bareng gitu, bener nggak? Iya. Jadi ada aura kita di situ Nah. dan aura kita juga menerima mereka, ya kita akan diterima gitu kan. Ya kalau kitanya juga ngerasa takut dan apa pasti mereka juga ngerasain gitu kan. Oke, untuk Iko sendiri gimana? Kalau kamu sendiri ini bondingnya sampai seperti ini gimana? Sama sih, sama Kore kita banyak spend time bareng Ya. sama Anabul. Kalau punya anjing yang aktif, pastinya kita harus rajin ajak olahraga. Itu juga a very good bonding time karena kita jadi olahraga bareng, terus sehat bareng iya. Berarti saat memulainya ya saat yang tadi dibilang ya olahraga bareng yang play ya. Playing time-nya mereka itu saatnya juga untuk bonding. Iya. Berarti bukan cuma aktivitas waktu bareng. mandiin atau waktu lagi itu aja, tapi waktu mereka lagi play, lagi main adalah saat yang tepat juga untuk bonding gitu ya. Oke, Dokter Iga. Kita nanya langsung ke bagian saat memulai untuk bondingnya itu waktu time yang tepat itu kapan? Paling bagus tuh sebenarnya dari sekecil mungkin sih sebenarnya ya. Cuma kan masalahnya kayak si Ryuki kan katanya diadopsinya justru itu ya saat dewasa ya. Enggak, dia dari kecil juga. Oh dari kecil juga, oke sorry. Jadi memang paling bagusnya memang dari kecil, terutama sebenarnya. Tapi ini kalau masih di breeder belum diadopsi sih sebenarnya. Tapi memang ada masa-masa emasnya mereka Golden gitu. age, ya? Golden age-nya itu di 2 bulan pertama mereka hidup itu harus kita istilahnya bener-bener kita gejot abis-abisan gitu ya ke lingkungan, kita kenalin lingkungan, makanya mau dilatih pun tuh sedini mungkin itu paling bagus di 2 bulan itu karena memang si otaknya tuh kan 90% itu tumbuh di usia 2 bulan itu otaknya mencapai 90% size otaknya nanti saat dewasa. Jadi benar-benar harus kita manfaatin di 2 bulan pertama kehidupannya dia. Cepet ya dok Iya, progresnya di 2 bulan itu. harusnya iya. Makanya yang ambil dari Kak Ray semuanya ngerasa sangat berterima kasih karena Karena kayaknya memang dari sebelum 2 karyanya bulan udah ini. dari kecil memang sudah dibiasakan emang dekat sama manusia gitu Iya kan. betul. Itu pengaruh banget ya. Ngaruh banget, baik Itu dogi, ngaruh. baik kucing gitu sama. Itu ngaruh soalnya memang itu dia memang balik lagi juga ya di kucing pun juga di rumah mungkin ada saatnya nggak sempet aku lebih sering in touch gitu jadinya dia memang pada akhirnya agak jauh sama aku. Tapi kalau yang benar-benar dari kecil sama aku itu benar-benar sampai sekarang pun walaupun kita agak lama nggak ketemu gitu kan, aku pergi dari jauh pun baru balik langsung ngedeketin, pokoknya manja-manja tetap sama mereka, tetap ingatnya Nggak ada itu. perubahannya. Nggak makanya ada perubahan. Mereka tidak akan berkhianat. Nggak ada berkhianat. Yang berkhianat kita. Hanya kita, benar. Oh, bagus banget ya. Kalau gitu langsung aja pertanyaan berikutnya dari Junita Sidik Yusuf. Bagaimana caranya supaya bisa training anjing sebest? Sebest! Nah loh.
Ini request ya. Request. dari orang belakang sana ya. Sebest harus ngomong gitu ya. Oh, gitu. Gitu ya. Seperti Ryuki dan Raiden. Aku penggemar berat dari Ryuki Raiden. Sapa dulu dong. Halo Kak Junita. Kak Junita, Ryukinya nggak bisa ya. Terus Ryukinya ini ada di sini, tapi dia makannya udah habis, dia habis makan. Sebenarnya kalau training itu aku dari kecil juga, kayak Raiden itu aku mulai latih dari umur sekitar 2 bulanan pas awal aku ambil dia. Ryuki juga dari kecil, jadi sebisa mungkin sih awal dia datang ke rumah kita udah langsung kita mulai train pelan-pelan. Tapi trainnya itu nggak usah langsung yang susah-susah, misalkan dari cara makan aja deh. Makannya itu misalkan kita bisa mulai hand feeding awal-awal. Aku nggak tahu kalau kucing gitu nggak ya, aku nggak yakin. Tapi kalau anjing it's a good training untuk kita kasih makannya dari tangan kita. Jadi dia tuh terbiasa dekat sama kita gitu. Terus nanti lama-lama kita bisa pakai makanan itu untuk ngelatih dia gitu. Jadi yang penting kita latihnya pelan-pelan tapi konsisten. Terus jangan terlalu dipaksain juga. Kita kita ikutin flow-nya mereka. Memang nggak bisa cepet, ngelatih anjing itu nggak bisa cepet. Tapi yang penting kitanya sabar aja gitu. By the way, makasih banyak ya udah ngikutin Ryuki and makasih Raiden. banyak loh udah ngefans sama aku ya. Salah ya? Salah. Aku di antara Ryuki dan Raiden berarti. Oke, untuk Karya sendiri. Berarti kan juga ngajarin juga, apalagi kan show kan gitu ya. Itu gimana caranya saat yang tepat untuk melatihnya supaya bisa training anjing sebest itu bagaimana caranya? Memang dari kecil sih. Dari kecil kita ajak bonding jalan bareng gitu ya. Ikutin, betul kayak gitu. Kita emang yang pakai makanan ya, gitu, pakai makanan supaya dia mau ngikutin kita gitu. No, Lain-lainnya udah sama lah ya. sama lah kurang. Pakai Iya. cara positif. Iya. Dengan cara positif dan juga kalau misalnya emang dikoreksi ya jangan yang berlebihan gitu ya. Karena emang butuh juga sebetulnya anjing untuk dikoreksi gitu kan ya. Untuk dikoreksi. Nah, Dokter Iga sendiri gimana cara melatih kucing supaya Ada, kucing tapi itu bisa salto, terbang dan Itu mah ada bawaannya, bawaan orok dia. Tapi memang kucing pun ada bisa dilatih juga kok. Kalau aku sendiri nggak melatih, tapi memang temanku itu sudah melatih sendiri. Asosiator Royal Canin juga kok. Dia bahkan ngikutin foto videonya gitu, bahkan sudah dewasa waktu itu. Ada sih, adalah temanku mau sebut nama. Ada kucing bengalku. Carmilla ya? Bukan dia sih. Ada kucing bengalku sudah diadopsi sama Mbak Eka, aku sebut nama Mbak Eka, dia ngasih video, jadi sama pakai makanan juga, bener. Jadi untuk salaman itu bisa. Jadi tapi memang ya butuh waktu pastinya kan. Tapi kalau nggak salah waktunya 13 tahun ya. 13 enggak sih, enggak selama itu. 13 tahun waktu kucing. 13. Lebay deh. Tapi bisa dilatih juga pasti. Bisa dilatih tapi penuh dengan kesabaran. Penuh Dan balik dengan lagi, kesabaran. ini melatih kesabaran. Karena kan kalau dibilang kesabaran ada batasnya. Batasnya sendiri itu dibuat oleh kita sebetulnya. Batasan jadi itu dibuat ceramah oleh kita. deh. Makanya dengan kita semakin sering belajar untuk bersabar, batasannya akan semakin lebar. Wah, Jadi ceramah seperti badanku. loh. Oke, baiklah. Kita akan ada pertanyaan berikutnya ini dari Hastarin Yuna. Bagaimana caranya agar Anabul tetap sehat dan panjang umur agar selalu bisa menemani kita sepanjang hidupnya? Aku tahu jawabannya. Boleh nggak aku yang jawab? Nutrisinya harus tepat gak sih? Iya dong. Benar gak sih? Nah, Pasti. kalau misalnya kayak gitu, nutrisi yang tepat itu seperti apa sih Dokter Iga Ismaya? Tolong beritahu kami. Oh, nutrisinya yang tepat, kalau cara gampangnya kasih aja Royal Canin, udah ada di sini. Wah. Nah kalau misalnya dia baru nih, Iya, baru iya. ngambil dari Kak Ray gitu, baru ngadop dari Kak Ray, itu disaraninnya pakai apa sih sebetulnya nutrisi yang tepatnya? Kan nutrisi yang tepat sebetulnya lebih bagus adalah kalau masih menyusui emang menyusui langsung dari induknya. Benar. Kalau ternyata kemarin kita sempat ngebahas kalau anaknya terlalu banyak juga butuh Kita tambahan bantu susu sufor, juga, ya. sufor formula gitu. Nah untuk makanannya sendiri yang tepat saat usia dini itu apa? Nah, karena kita bahas tentang anjing, kita harus cari tahu dulu nih size anjingnya. Pertama kali itu apa? Kayak si Ryuki ini kan maksudnya Medium. Beagle itu medium. Ya. Berarti kita butuh puppy medium, pas banget nih. Jadi Ryuki bisa dikasih makan, tapi ini untuk puppy ya. Ada starter mother and baby dog saat dia umur 1 bulan itu bisa boleh kasih belajar makan gitu. Kita kasih starter medium, nanti start 2 bulan. Kita bisa kasih yang papi ini, bisa di center lah, nggak usah center aku mulu, senternya Royal Canin aja. Nah, Nah, ini contohnya itu baik kering maupun basahnya gitu. Itu kita berikan
sampai nanti si Ryuki umur 12 bulan gitu. Setelah dia 12 bulan nanti bisa kasih makanan yang dewasa. Paling bagus sebenarnya karena ini udah ada Beagle, paling bagus dikasih yang Royal Canin Beagle gitu. Karena sudah meant to be scientific proof untuk Beagle. Iya, karena memang ada apa ya sensitivitas Beagle yang bisa kita tutupin dengan kita berikan Royal Canin Beagle seperti itu. Jadi yang saya kaget sebetulnya setelah lama juga bersama dengan Royal Canin gitu ya, bahwa setiap ras itu mempunyai bentuk mulut yang berbeda. Itu hanya bentuk mulutnya Mulut aja, tapi iya. kan kayak ada sensitivitas Betul. penyakitnya, itu pun kita tutupin pakai nutrisi. Jadi bukan hanya dipikirkan nutrisinya, sampai bentuk kibelnya juga sampai dipikirin loh. Iya, Itu berarti benar-benar itu ya? Iya, Sedetail berarti itu. scientific proof loh. Benar-benar Iya. dilihat Iya, dari memang. pola makannya mereka, sensitivitas mereka dari masing-masing breed ya. Benar. Ya, jadi kalau misal di luar Kebiasaan sendiri malah mereka. breednya lebih banyak ya. Iya, di luar sendiri Iya, ya, untuk sudah banyak jenis untuk breednya BHL. malah lebih banyak dan itu yang makanya luar biasa. Dan juga kemarin baru launching itu yang giant. Iya. Jadi udah dari extra small sampai yang giant semuanya udah cover ada. itu kita untuk anjing ya. Iya. Itu sampai kita bener wah, berarti emang benar-benar di sampai segitunya loh. Benar-benar untuk mereka. Jadi kalau misalnya emang umur panjang ya udah disesuaikan aja berarti sebetulnya ya, Dok ya. Sesuai ya, jadi memang ada kalau misalnya anjing kayak pom itu kan jatuhnya di bawah 10 kilo, kita kasihnya ya bisa X small atau bisa yang mini. Kalau mungkin ya untuk yang giant pasti ya anjing-anjing Alaskan Malamut kan bisa sampai di atas Ya. 45 kilo, ya kita gantinya yang makanannya yang giant seperti itu. Jadi memang harus sesuai dengan berat badan dia, ukuran tubuhnya. Itu ada tahapan-tahapannya. Mungkin kelihatannya kayak kok ribet banget, nggak, emang harus ribet itu memang ya, namanya nutrisi itu nggak bisa sembarangan satu makanan untuk semuanya, itu nggak bisa. Karena memang kebutuhan si anak-anak ini pasti beda dengan yang sudah dewasa. Karena target mereka kan sehat. Iya, sehat Dan panjang kalau dari umur. awal kita sudah siapkan dengannya baik, insya Allah nanti ke depannya saat mereka dewasa, penyakit-penyakit itu kita minimalisir, bahkan kita bisa hilangkan gitu. Itu sebenarnya bukannya peres sih, tapi aku kan memang dari dulu memang pemakai sebelum jadi asosiat Royal Canin pun kucingku memang sudah pakai Royal Canin gitu ya. Sampai saat ini pun dan alhamdulillah memang nggak ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitu, nggak ada, apalagi kayak fus kayak gitu nggak ada sama sekali, karena memang kita sudah siapkan nutrisinya, itu dia harus lebih paling baik dari itu tersebut. Jadi Nah, untuk Kak Ray dan juga Kak Yuko sendiri setuju gak bahwa dari nutrisi sebetulnya adalah salah satu yang mempengaruhi untuk kesehatan dan juga umur panjang dari anabulnya? Gimana dari Kak Yuko sendiri? Setuju banget. Jadi memang kita harus memberikan mereka oke, langsung nengok nutrisi yang seimbang dan sesuai juga ya Dok ya, sesuai dengan breednya mereka. Seperti Ryuki kan dia Beagle, dia makan Royal Canin Beagle. Kalau Raiden masih puppy, jadi dia makan Royal Canin Medium Puppy. Gitu. Nah, untuk Kak Ray sendiri nih Kak Ray, apalagi Kak Ray kan udah ngejaga nih dari yang prosesnya dari lahir apa segala macam kan semuanya sudah dipersiapkan untuk memberikan yang terbaik untuk mereka yang mengedop. Itu nutrisi menjadi salah satu kunci nggak sih sebagai penting banget. kunci untuk kesehatan dan juga umur panjang dari hewannya? Penting banget, bahkan Royal Canin itu lengkap banget ya. Mulai dari nanti kan ini kan dia puppy. Iya. Udah puppy adult, Iya. jangan lupa begitu mereka senior harus diganti. makanannya. Iya, Ada harus makanannya. diganti. Karena kebutuhannya udah beda lagi tuh. Iya. kita Tuh. beda. Karena kalau misalnya kita ngomongin kemarin untuk mereka yang puppy kalorinya harus banyak. Iya. Karena mereka Protein. kebutuhannya banyak. Proteinnya Iya, lebih proteinnya Lebih tinggi, tinggi. kalorinya lebih tinggi. Jadi Ya. banyak banget karena pembentukan otot, pembentukan ini. Kalau untuk yang adultnya untuk menjaga, memaintain. Memaintain. Nah, senior untuk membantu berarti kan? Untuk supaya dia kan balik lagi, kalau senior tuh balik lagi lebih rentan Iya. terhadap kayak fungsi organiknya udah mulai menurun gitu Iya. ya. Jadi kita maintain supaya tetap sehat lah si para orang tua ini. Karena kita sudah menemukan nih, beberapa yang mereka pengguna Royal Canin umurnya bisa sampai 15 tahun. Iya. Iya, bisa. 12 tahun, 15 tahun. Kucing bisa sampai 15 tahun lebih ya. Kita tanya, ini pakai apa? Pakai Royal Canin berapa tahun? Umur 15 tahun. Iya. Wah, itu kan kita kaget. Anjing juga ada di atas 12 tahun, kita juga wow gitu, Iya. is amazed gitu ya. Makanya ya balik lagi berarti ya dijaga nutrisinya dan jangan lupa ke dokter hewan. Benar. Berapa tahun sekali Dok kalau ke dokter hewan tuh? Kalau Apa nunggu sakit dulu Kak? Oh jangan dong, Jangan. jangan nunggu sakit. Kalau tahun-tahun pertama kehidupan mereka bahkan minimal 3 kali ya. Kalau dia sehat ya, kalau sakit mah bisa lebih sering kan. Kalau dia sehat, vaksinasi, bahkan dari Wasalva guideline-nya itu kalau dia mungkin di bawah 4 bulan
mereka vaksinasi pertama bahkan harus 3 kali pengulangan vaksinasi gitu. Nanti diulang lagi untuk tahun berikutnya minimal sekali gitu. Nanti saat mereka memasuki masa senior bisa lebih sering lagi, minimal 6 bulan sekali gitu. Kayak namanya tadi kan senior pasti lebih gampang sakit lagi ya. Organnya mulai menurun, fungsi-fungsi organnya, jadi supaya meminimalisir resiko gitu biar mereka tetap sehat. Wah. Seperti itu. Satu lagi, apalagi tuh Kare? Iya, Royal Canin produknya banyak. Iya. Ya. Bukan promosi sih, tapi benar. Royal Canin kan ada Royal Canin Recovery. Iya. Terus buat yang produk fatnya juga ya, ada ya? betul, ya. Urinary ya. Iya, itu yang sakit. Itu Royal Canin emangnya memenuhi semuanya dan kepake sih. Kalau misalnya saya untuk breeder, saya kepake banget karena kan saya mulai dari papis sampai senior kan sama saya dirawat. Gitu. Iya, bener. Dan ini bukti nyata bahwa Bukti kita nyata, betul. sebar ngomong emang ke dokter hewan sudah pasti nutrisi adalah sesuatu hal yang penting untuk memaintain mereka biar umurnya mereka panjang. Wah, thank you loh. Dan sebelum kita akan menutup acara kita pada hari ini karena waktu kita udah mepet banget ternyata. Nggak berasa kan? Udah mau 1,5 jam ya. Ini ada pertanyaan live, ini pertanyaan terakhir kita untuk talking point ketiga kita atau sesi terakhir kita dari Marliani Astuti atau Ciko. Ciko nama Peliharaannya kayaknya ya. Bagaimana cara memastikan anak kucing yang mendapatkan nutrisi yang tepat untuk pertumbuhan yang sehat dan optimal? Ini sudah sempat kita bahas. Dokter ini gimana nih? Tapi memang ada yang ke-skip tadi. Ya. Jadi memang kita pasti ini pertumbuhannya sudah sehat dan optimal. Salah satunya mungkin yang bisa kita pakai adalah ini. Kita rekanin mungkin Kak Yuko baru tahu nggak nih? Kita yang terbaru punya ada yang namanya My Pet Journal. Jadi ini bisa kita kalau di manusia tuh yang buku itu loh. Kartu Menuju Sehat. Mohon maaf. Kak Yuko nggak tahu Kartu Menuju Sehat. Iya masih. Iya. In English mungkin ya. Oh iya, Growth Chart. Growth Chart. Jadi memang si pertumbuhannya namanya anak si papi dan kitten ini harus sesuai dengan si kurva ini. Gitu. Jadi gampang nih. Jadi kayak kalau di atas 2 bulan kita bisa timbang seminggu sekali lah apakah kurvanya sudah sesuai apa enggak. Gitu. Jadi sama kayak nanti mungkin bener kan kalau Kare kan punya anak kan harus sesuai tuh ya. Ini anakku di bawah garis merah apa di atas garis merah atau aman nih. Kayaknya kalau adopt langsung dari Kare dapat juga nih kayaknya. Iya, makanya dapat tulisnya nih. Itu ya yang ada di situ ya. Nah, untuk breeder rekanan Royal Canin itu bisa dapat gratis nih. Makanya bisa kalau misal adopsi dari Kare bisa dapat gratis nih, ada puppy kit namanya. Starter kit ya? Iya, puppy kit starter kit ini kita kasih gratis tuh. Anjingnya Kare apa? Mini ya, banyakan ya? Mini sama bom yang kecil ya. Oke. Kita bongkar ya. Nggak ada isinya tapi cuy. Yang ada kosong semua ya. Oh, ada nih. Oh, ada. Nggak ada ya. Oke. Yang Ini coba terbaru. medium. Oh, ini udah dikeluarin nih dia isinya. Jadi isinya apa aja sih di dalam si puppy kit ini? Ruki kira makanan. Tenang. Udah emang makan. Ada itu makanya di luar. Tadi kan udah makan. Tapi kamu nggak boleh makan puppy, kamu udah gede. Yuki udah makan. Kayak kita keluarin ya. Bongkar. Isinya apa? Yang pasti ada makanan. Ini 2. Iya. Boleh kesini sebentar? Tapi kalau wetnya kayaknya enggak deh. Kalau wetnya enggak. Makanannya yang kering aja nih. Ini free. Ya. Terus kita dapat My Pet Journal-nya. Ada ininya juga panduan pemeliharaan anak anjing. Tuh ada panduannya jadi lengkap nih. Jelas. Ya. Udah secara diberitahukan secara langsung oleh Kak Rey, ada panduannya juga di dalamnya. Terus ada bowl kita kasih gratis nih ke adopternya. Ya. Breeder rekanannya Royal Canin sama ini voucher diskon 100.000. Wah, mantep ya. Jadi ini diberikan gratis kalau misalnya adopsi dari kennelnya atau dari catry-nya Kare atau mungkin ada catry dan kennel rekanan Royal Canin yang lainnya. Jadi insya Allah rekanan Royal Canin catry dan kennelnya itu etik semua. Tadi kata Kak Yuko itu harus memilih yang etik, jadi aman kayak gitu. Berarti sesuai dengan panduan-panduan dari asosiasi dan apa semuanya ya. Ini yang tadi bisa didapatkan, makanya untuk Anda semua yang mungkin mau ngambil dari breeder atau dari catry bisa cari yang bertanggung jawab dan pasti nanti dapat ini. Pasti. Apalagi kalau rekanan dari Royal Canin ya. Pasti. Makanya cari breeder sama catry-nya rekanan dari Royal Canin. Iya dong. Oke, kalau begitu
Kalau di sini kan ada tulisan boleh invite Ryuki nih, Ryukinya nih. Ryuki, Boleh dikasih lihat Ryuki. Ryukinya lagi. Ryuki gimana? Kamu masih mau mendengarkan kita berbicara? Dia mau Untuk kamu sendiri gimana? Mau makan Pikirannya cuma makan-makan. Udah jam Oke. makan sih ya. Kalau gitu kita langsung aja closing statement kali ya. Boleh, Kita akan boleh, tanyakan boleh. dari satu-satu dari narasumber kita pendapatnya nih tentang kita hari ini khususnya dengan tema kita yaitu ketika anjing dan kucing mengubah hidup kita. How do you think? Apakah benar-benar anjing atau kucing peliharaan kita itu merubah kita menjadi lebih baik atau merubah stres kita menjadi yang tadinya tidak stres, tadinya stres menjadi lebih less stres atau malah makin stres? Atau gimana? Silakan untuk Yuko sendiri, Yuko. Bagi aku, Anabul aku, Ryuki dan Raiden mengubah hidup aku menjadi sangat positif, jadi punya sahabat yang setia, selalu menemani aku setiap hari, dan pastinya ngebuat hidup aku jadi lebih berwarna. Baik, kalau gitu. Ya, Ryuki. Ryuki, kita berdoa lagi. Gimana Ryuki berdoa aja, Ryuki? Doa Doa lagi lagi mau nggak? mau nggak nih? Pastinya. Ryuki, oh enggak, oke. Nah, untuk Kak Ray sendiri, Kak Ray gimana Kak Ray pendapatnya? Apakah emang betul bahwa anjing dan kucing dapat merubah kita gitu? Silakan. Betul, Merubah hidup kita. anjing dan kucing bisa merubah hidup kita. Percayalah, semua yang Tuhan titipkan sama kita itu baik. Ya. Iya. Dan pastikan di-adopt juga dari breeder dan cattery yang terpercaya gitu, yang memang memenuhi standarnya sendiri gitu. Ya, karena balik lagi kalau misalnya awalnya saja sudah baik, kedepannya juga pasti akan baik. Tinggal kita cari awal yang baik, memaintain hal baik tersebut sampai nanti gitu ya. Nah, untuk Dokter Iga Ismail sendiri, silakan Dokter Iga. Oke, paling Ih, bagus banget Dokter Iga. belum. Paling ini entah dari mana kamu dapat anabulmu, mungkin dari jalanan kamu adopsi, atau mungkin dari breeder, atau mungkin dari temen kamu sendiri kan, kayak Ivan katanya punya anak kucing nih banyak, kamu kasih ke aku gitu kan, itu boleh. Yang pasti pastikan kamu jadi pemilik hewan, pet owner yang bertanggung jawab. Jadi jangan saat kamu menerima mereka sebagai anakmu, itu kamu harus bertanggung jawab, kamu nggak boleh main-main lagi, cuma pengen saat mereka lucu-lucunya aja jangan, tapi terima mereka saat mereka lucu, saat mereka menyedihkan gitu ya, itu juga harus diterima dan itu sudah konsekuensi yang nggak boleh kamu lupain, seperti itu palingan. Oke, luar biasa Dokter Iga Ismaya, Yuko dan juga Kare. Dari aku sendiri sih ya teman-teman, yang udah pasti adalah pasti akan berubah dan juga perlakukan mereka seperti kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Karena kenapa? Kalau kita memperlakukan diri kita baik, kitanya akan jadi baik. Begitu juga kamu memperlakukan apapun yang ada di sekitar kamu, baik itu teman, sahabat, dan tentunya anabul kamu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Dan boleh dong kita master semua yang ada di sini. Kita ucapkan selamat sampai jumpa kepada semuanya. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di episode kelima di Ngobrol Sehat Sejak Dini selanjutnya. Dadah!